Oke, masih bersama saya di lanjutan. Tadi sekedar warming up pembukaan. Ini contoh dari apa yang dihasilkan oleh kerang. Jenisnya adalah golden. Dan ini juga sama. Kenapa dia tidak bulat? Kenapa dia tidak seperti yang kita bayangkan, seperti yang sudah dibuat tatanannya? Ini adalah jenis amber. Dan masih banyak lain. Kemudian ada yang ambergris. Ambergris itu adalah mereka yang sudah terlepas ke bagian kepalanya, masih memproduksi, dan dia seperti saat kita tidur ngiler, tetapi karena koloni dia banyak bertumpul dan bertemu dan dia jatuh seperti ini. Tetapi ini adalah pure. Saya sedikit menjelaskan apa itu air laut dan keterkaitan. Air laut adalah air yang masa jenisnya kita tahu rasanya asin. Dan kita tahu ada banyak kekotoran ini, pembukaan mungkin level 2 untuk dasar kita mengerti mengapa lautan itu jangan pernah meremehkan produk lautan. Apapun kekotoran kita dari daratan, kanalisasi kita tahu itu juga menjadi sistem dari konspirasi. Kanalisasi, banjir, dan aliran ke laut, kita tahu sejarah negara kita, Jakarta banjir, kita tahu juga. Kenapa ada program kanalisasi dan sistem-sistemnya, filosofinya itu dipakai dari soal kartu, dari soal ekonomi, dari soal kepadatan penduduk, dari soal sampah, dari soal kesehatan, dari soal darah, dari soal pendidikan, semuanya kanalisasi. Kanalisasi kenapa? Karena kita tahu ujungnya kita pasti laut. Saudara, bisakah saudara pakai logika bagaimana saudara menghitung kotoran kita tetapi tidak pernah merubah rasa air laut, kehilangan intisari dan empati rasanya, namanya asin. Dan saya selalu memberikan dalam pengajaran saya, kemudian edukasi saya, ya kelas pinggir jalan, kelak nanti mungkin saya akan buka kelas bagaimana keajaiban menuntun pada keajaiban. Ada keajaiban yang luar biasa antara mata, air mata dari mana Anda mengisi, kemudian terkait dengan wanita, kenapa ada air-air ajaib, itu sebabnya saya selalu berkata pria adalah seorang petunjuk yang ajaib, wanita adalah keajaiban demi keajaiban, pria itu punya pola begini, tetapi semuanya itu sudah bergeser. Saya belajar dari sebuah sejarah, kita tahu sejarah kitab kemana, kita tahu sejarah dinamika kemana, kita tahu Muslim dan Islam itu seperti apa dari sejarah. Oke, saya mau kembalikan. Ada satu kisah tentang seorang kakak beradik yang dikisahkan dalam buku suci. Dan seorang kakak ini dikatakan dibunuh karena masalah fondasi dasar offering. Kemudian adiknya diberi tanda dan dia bisa berjalan-jalan tanpa dibunuh. Kekuatan hukum namanya kekebalan hukum. Kemanapun juga, tapi kakaknya mati. Tidak tahukah saudara bahwa ada satu kisah yang dibalik itu tidak diungkapkan? Kenapa? Karena keributan itu terjadi ketika mereka sudah beranak cucu. Dan tidak pernah ada keributan lain, cuma itu dong. Itu sebabnya saya kembali mengingatkan, saya kembali cobalah baca histori dengan baik dan penuh logika. Kenapa? Karena apa yang saya sudah ungkapkan tentang konspirasi itu membuka kita untuk bisa membuka histori dan mengerti histori bagaimana aslinya. Kenapa? Karena dari masalah kita akan mendapati kepalsuan dan kekawe-kawean, sintetis kimia, senyawa, walaupun senyawa. Kenapa? Bernyawa. Nyawa itu penting. Bernyawa itu lebih penting. Tetapi kalau senyawa adalah sistem copy paste yang digunakan, yaitu contohnya apa? Konspirasi dan propaganda. Menggunakan dengan arah yang salah, tetapi itu sudah ada. Ya, dulu juga pernah ada. Di mana ada satu masa saya akan kisahkan ini dimanapun saya mengajar di kelas saya. Saya akan kisahkan bagaimana terjadinya namanya ironi tragedi, ada sistem maaf-maafan pulang kampung, bagaimana keaslian M asli M itu terbentuk, bagaimana salib itu ada datang. Salib yang sekarang adalah salib kekristenan ya. Pada waktu dulu ada salib. Dan salib itu berkaitan dengan dua agama. Kenapa? Karena dari salib itu lahir dua agama yang besar. Apa itu? Itu sebabnya menjadi tumpang tindih. Ya, sekarang Palestina, Israel ya. Mereka lupa apa? Lupa diri. Ini bumi ada sejarah.
Jadi kalau mereka perang ya terus saja perang. Ya kalau perang mau berakhir ya satu harus menang, satu lagi mati saja. Selesai. Kenapa? Karena memang seperti itu. Kalau Anda masih mau pelihara perang, tetapi hidup berdamai, itu menjadi pilihan. Itu adalah satu. Kenapa? Salib ang namanya. Itu pernah turun. Itu adalah tanda edukasi bahwa kalian akan diizinkan, tetapi tunggu dulu. Dengari dulu, pahami dulu, baru jalankan. Ada sebuah keluarga yang anak cucunya menjadi penyebab. Sedangkan pendirinya tidak, tetapi sampai berakibat pendirinya mati. Dan pendirinya itu adalah Babel. Babel tidak berdiri, saudaraku. Babel prinsipnya berdiri, sistemnya ada, tetapi kotanya tidak. Oh, lalu bagaimana dengan Babelonia? Babelonia adalah kembangan copy paste sistem, sama yang menjadi dasar perkembangan kita konspirasi. Pengetahuan adalah basicnya. Pada waktu itu anak cucunya dia tidak tahu diri, lepas edukasi tentang apa? Tentang bagaimana kita, alam, pencipta, kemudian aturan bermasyarakat, kemudian kepemimpinan, kemudian penempatan diri dan tugas masing-masing itu ada porsi masing-masing. Semuanya dipermudah dan mau cepat dan tidak tahu diri. Mau diedukasi tidak ditolak. Kenapa? Alasan kenikmatan. Padahal kenikmatan ya kita tahu ya. Kenapa? Karena cangkang terdiri dari 3. Saya selalu berkata apa? Cangkang atas, kemudian tengah, kemudian bawah, ya kan? Terkait atas itu bicara tentang ideologi, itu bicara tentang yang di dalam dan pengetahuan. Kenapa jebol sistem Babel menurut kita? Ya kan? Kenapa? Karena ada satu kesepakatan yang kemudian menyebabkan Tuhan menyuruh utusan lalu mengobrak-ngabrik dan pecahlah. Itu menjadi dasar. Kota itu tidak pernah terbangun, baru ideologinya. Itu sebabnya keinginan untuk terbang dari Amerika pun kita tahu lah ya, udah tutup mata aja lah, ya kan. Itu sebabnya tanah jarang menjadi jawaban, karena mineralnya diperlukan litium, fast charging saudara, ya kan, impotensial saudara, masalah fatal dan vital. Saya udah tutup mata. Kenapa? Dengan kemampuan saya bisa lihat semua masalah. Dan Anda meragukan, nggak masalah. Kenapa? Karena memang lebih baik orang-orang meragukan. Kenapa? Orang meragukan, biarlah mereka membayar karmanya. Kepada siapa? Kepada pencipta dan kepada bumi. Kepada Tuhan, kepada hantu. Jadi kalau Anda mau tahu tentang semuanya, saya bisa ungkapkan semuanya. Tapi menjalankan proses, karena kemampuan orang-orang seperti saya bukan, ya pasti punya sejarah yang tidak baik, dan satu bangsa itu ya sudah begitu ya, sudahlah saya bilang. Jadi saya sudah tahu kalian bagaimana dan seperti apa. Kalau saya sih nggak mau pusing. Kenapa? Yang pusing biarlah kalian. Tapi solusi bersama dengan saya. Walaupun solusi bersama dengan saya lebih berpikir begini. Lebih baik orang yang konspirasi itu menghadapi apa yang mereka harus hadapi 3 hal. Yang pertama, karma mereka kepada Tuhan. Karma mereka kepada pencipta dan semua unsur termasuk bumi, dan karma mereka kepada kehantuan, bahkan kepada pribadi orang yang punya karunia. Ya, kenapa? Karena itu semua sudah tertulis. Anda menjalankan jalur cerita yang sama, tentu akhirnya pasti sama. Hanya orang bodoh saja yang tidak mau memperbaiki kesalahan dan tetap mengembangkan konspirasi, menutupi salah. Jadi Anda di mana posisinya? Saya Jero Wijero, saya punya kemampuan, saya bisa baca apa yang terjadi, saya bisa tentang Anubis dan sebagainya, tentang Kain dan Habel, tentang perkembangan, tentang Palestina, tentang ini, tentang sejarah, tentang Kristen, tentang Muslim, tentang dewa-dewa, tentang mitos, tentang Yunani, semuanya terkait ya. Itu masalah kalian. Saya melihat ada peluang. Kenapa? Karena saya digilas oleh ekonomi. Nggak masalah. Kenapa? Ini solusinya. Tapi Anda tidak perlu. Bagus. Kenapa? Karena seperti apa yang ditulis oleh Tuhan. Apa? Tidak semua kan. Hanya orang-orang yang percaya, yang bertahan dan mau menjalankan. Ya, itu yang harus. Jadi pastikan Anda. Percaya tidak percaya itu terserah Anda. Saya tetap berjalan dengan solusi dan arahan saya benar. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu ada. Ya. Tetapi penggeseran makna dan penggeseran kemuliaan sehingga ditempatkan
sesuai pembagian. Kita tahu Indonesia di bagian mana, horor dan sebagainya. Satu saya mau bilang, kuntilanak kalau udah dipaku jadi orang ya, sadar. Kalau enggak sistem lu hancur juga. Kenapa? Lu sistem horor. Tahu dong, itu sebabnya kita punya filmisasi dan semua. Iya, tapi satu pakunya, paku pengetahuan dari Mesir. Dulu Mesir ada salib ya. Silakan lihat di Facebook saya dan Instagram saya. Saya sudah tunjukkan sebuah materai paku baru ya. Ingat, kuntilanak kalau dipaku jadi manusia, kalau tidak sistem rusak juga.